pelaku kecurangannya. Dan kami langsung tunjuk hidung, aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Saya nanti akan bicara kecurangan, Mas Aiman. Saya mau mengungkapkan dua teori yang janggal terjadi dalam pemilu 2024 dan nanti bicara data-data dan silahkan kategorikan ini sebagai kecurangan atau tidak. Kejanggalan pertama, bahwa tidak lumrah dalam sistem presidensial. Ada seorang presiden yang memiliki partai mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partainya. Tidak lumrah. Terjadi kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua, luluh lantaklah teori soal kotel efek yang tidak pernah terlanggar selama ini. Bahwa teori kotel efek itu efek ekor jas. Jas yang dimaksud itu jas tuxedo. Ekornya dua sama. Maksudnya adalah kalau ada partai yang menyokong seorang presiden, maka dua suara yang dikumpulkannya itu rata-rata sama. Dalam pemilu kali ini ada kejanggalan. Ada partai yang menang pileg tetapi calonnya kalah. Lebih dari suaranya, 2% lebih. Ada calon presiden yang menang tapi partainya kalah. Bahkan tidak memperoleh bahkan setengah persen dari angka yang dia peroleh. 58% sekian, 25% pun tidak partainya. Itu janggal sekali. Terjadi. Apakah ini salah satu secara teori bahwa kejanggalan ini terjadi karena ada masalah serius? Mari kita lihat satu-satu. Dan data ini sudah pernah kami tampilkan di Komisi 2. B. Boleh dilihat di Komisi 2. Apa salah satu datanya untuk menjelaskan telah terjadi kecurangan yang disebut sebagai terstruktur, sistematis, dan masif. Kita mulai dari terstruktur. Maksudnya kecurangan itu melibatkan penyelenggara negara atau penyelenggara pemilu. Contoh misalnya dalam sebuah sidang di Komisi 2, masyarakat sipil hadir membawa alat bukti, jumlahnya 38 alat bukti, yang bicara soal kecurangan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Wasit, ini ada profesor komunikasi politik sekaligus pakar sepak bola. Wasitnya bermasalah. Apa datanya? Kami membawa screenshot dan juga rekaman serta video perintah KPU RI kepada seluruh KPU di daerah untuk melakukan kecurangan pemilu. Ditampilkan di Komisi 2 secara terbuka, lalu begitu tampil pembicaraan soal perintah melakukan kecurangan itu, Komisi 2 selalu begitu ya, langsung menutup sidang. Menyatakan sidang tertutup, mengusir wartawan. Sampai hari ini videonya masih ada di YouTube. Penyelenggara. 38 bukti. Video, rekaman, dan tangkapan layar. Bagi saya, kecurangan pengaturan skor dalam sepak bola di Italia tidak perlu membuktikan apakah skor itu murni kehebatan pemain atau tidak. Tidak perlu. Yang dibuktikan apakah wasit terlibat, klub terlibat, pemain terlibat, dan lain-lainnya terlibat sebelum pertandingan. Karena pengaturan skornya di sana. Sama juga dalam kecurangan pemilu saat ini. Sebagaimana penelitian kami dan kami jelaskan di film. Bahwa tidak perlu lagi bicara C hasil dan lain-lain. Karena skenario Presiden Jokowi memastikan satu putaran dengan di atas 50% lebih kemenangan. Bagaimana kebijakan itu sudah dijelaskan dalam film. Menarik bahkan. Tidak dibantah sampai sekarang bahkan. Ada alat buktinya bahkan yang bicara soal bagaimana peran penjabat gubernur memastikan dukungan itu. Kalau sudah dilangsungkan bahkan dengan menggunakan relasi kekuasaan nepotisme di pengadilan untuk kemudian proses kecurangan ini bisa dilangsungkan,
Ini sudah sistemik jauh hari. Apakah ini berdampak luas, strategis, dan penting? Iyalah, ini pemilu, tempat kekuasaan dinobatkan. Kalau syarat ini sudah terpenuhi, terpenuhi angket. Tinggal soal keberanian saja. Mampukah penjelasan Prof. Effendi Ghazali menimbulkan keberanian kepada partai politik? Bergantung sekali kepada partai politiknya. Bukan kepada kebenaran yang disampaikan Prof. Effendi Ghazali. Karena partai juga tahu ini. Apalagi syaratnya mudah sekali. Syaratnya cuma minimal 2 fraksi, bahasa undang-undangnya sudah disampaikan, lebih dari 1 fraksi. Ya. 25 tanda tangan itu usul. Usul saja tidak berani, bagaimana kemudian pansel hak angket bisa muncul? Bagi saya, kalau ini jalan, saya yakin Prof. Effendi dan teman-teman pemantau pemilu, termasuk lembaga saya, kami akan saksikan kepada publik via hak angket apa saja yang sedang terjadi selama penyelenggaraan pemilu kita. Jadi tujuannya itu bukan untuk mengubah hasil, karena tidak akan Tunggu, mungkin belum hasil. sampai ke sana. Belum sampai. Karena berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar, pasal 79, 199 dari Undang-Undang MD3, ini tidak soal KPU. Ini soal keterlibatan sekali lagi Presiden. Kalau kemudian terkuak kecurangan dalam forum penting bernama hak angket itu, yang bukan tidak mungkin kita mengetahui kenapa pemilu kita dilangsungkan sangat buruk, ya soal hasil bisa menyertai bukti-bukti ini di Mahkamah Konstitusi. Saya mau mengatakan, tadi Prof. Effendi sudah menyinggung, soal sirekap yang menggemaskan lagi gemoy itu. Misalnya, kenapa buat sistem seperti itu dan orang masih mempertahankan bahwa KPU sebagai penyelenggara benar secara administrasi, itu aneh betul. Sebab kenapa? Satu TPS itu maksimum surat suara 300, Bang Ade. Cadangan 6. Lalu ada sistem yang mestinya kalau ada angka 600 masuk, 700 masuk, dia harus menolak otomatis itu. Iya. Langsung ditolak. Sistem yang sederhana saja. Ini saya mau ceritakan sistem yang dibuat Bang Hadar Nafis.